Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Oleg dari kerajaan Novgorod atau Oleg dari kerajaan Kievan Rus atau Oleg Desir atau Oleg sang peramal. Video ini adalah video ketujuh dari seri video Perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya saya ingatkan bahwa Oleg dari Novgorod yang kita bahas adalah kisah orang yang hidup sekitar tahun 850 Masehi sampai 912 Masehi. Terdapat banyak cerita dan mitos tentang kehidupannya, sehingga sangat sulit ditemukan dari cerita mana yang benar. Yang saya bicarakan adalah beberapa cerita membicarakan tentang Oleg Novgorod. Raja kedua dari kepangeranan Novgorod adalah Oleg putra Salabi. Oleg lahir pada tahun 850 Masehi dan meninggal pada tahun 912 Masehi. Oleg menjadi pangeran Novgorod pada tahun 879 Masehi dan tahta berakhir pada tahun 912 Masehi. Oleg menaklukkan kota Kiev dan menjadi pangeran Kiev. Oleg yang kemudian memindahkan ibu kota dari Novgorod ke kota Kiev pada tahun 882 Masehi. Oleg memerintah di kota Kiev mulai tahun 882 Masehi dan tahta berakhir ketika dia meninggal pada tahun 912 Masehi. Oleg yang memberi nama Kievan Rus atau Rus Kiev pada kerajaan baru setelah dia memindahkan ibu kota dari Novgorod ke Kiev. Kata Kievan merujuk pada kota Kiev dan kata Rus merujuk nama Rurik, sang pendiri dinasti. Oleg memerintah Novgorod selama 33 tahun dan memerintah Kievan Rus selama 30 tahun. Nama-nama Oleg dari Novgorod adalah: yang pertama Oleg Salabi, yang kedua Yolik Salahbi, yang ketiga Olegu, nama dalam bahasa Slavia Timur kuno, yang keempat Oleg Helgi atau Oleg Helgu, nama dalam bahasa Nos kuno, yang kelima Oleg Elgabika, yang keenam Oleg Haptanson atau Oleg Aidarson, yang ketujuh Oleg Sufar, yang kedelapan Oleg Pescivi, nama dalam bahasa Roman Bizantium, yang kesembilan Oleg the Prophet atau Oleg sang nabi, yang kesepuluh Oleg Desir atau Oleg sang pencari. Oleg adalah anak laki-laki tertua dari Elgabika. Elgabika ini memiliki beberapa nama lain, yaitu Helgi atau Helgu, Hatapson atau Aidarson, Sufar, Salahbi. Elgabika memiliki 3 orang anak, yaitu
Yang pertama, Evanda dari Normandia. Yang kedua, Oleg atau Yolik. Yang ketiga, Alabuga atau Elinas atau Elinus dari Biljar atau dari Albania. Kakaknya Evanda yang lebih dikenal sebagai Evanda dari Normandia menikah dengan Rurik. Jadi Oleg adalah adik ipar dari Rurik. Dari pernikahan Rurik dan Evanda lahir 2 orang anak, yaitu Evanda Rurikdote dan Igor Lacini atau Ingvar Lacini yang lebih dikenal sebagai Igor pertama. Kemudian Evanda Rurikdote menikah dengan Oleg. Jadi Oleg adalah adik ipar sekaligus menantu dari Rurik. Dia dipuji oleh Rus Chronicles karena pindah dari Staraya Ladoga, dalam bahasa Nos kuno Aldei Yuvok atau Novgorod, dan merebut kekuasaan di Kiev atau Kiev dari Askol dan Dir. Dan dengan melakukan itu meletakkan dasar negara kuat Kievan Rus. Dia juga melancarkan serangan ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Menurut kronik Slavia Timur, Oleg adalah penguasa tertinggi Rus pada tahun 882 hingga 912 Masehi. Penanggalan tradisional ini ditentang oleh beberapa sejarawan yang menunjukkan bahwa itu tidak konsisten dengan sumber-sumber lain, seperti surat Skreter yang menyebutkan kegiatan Kagan tertentu. HLGW dalam bahasa Ibrani biasanya ditranskripsikan Helgu dari Rusia hingga tahun 940-an. Pada masa pemerintahan Kaisar Bizantium Romanus pertama, sifat hubungan Oleg dengan keluarga penguasa Rurikid di Rus dan khususnya dengan penggantinya Igor dari Kiev merupakan masalah kontroversi di kalangan sejarawan. Menurut arkeolog Sergei Beletsky, Pangeran Oleg dari Novgorod seperti semua penguasa lain sebelum Vladimir Agung juga menggunakan biden sebagai simbol pribadinya. Menurut kronik utama, Oleg adalah kerabat, kemungkinan saudara ipar dari penguasa pertama Rurik, dan dipercayakan oleh Rurik untuk mengurus kerajaannya dan putranya yang masih kecil, Igor. Oleg secara bertahap mengambil alih kota-kota di Dnieper, merebut kekuasaan di Kiev dengan menipu dan membunuh Askol dan Dir, dan menamai Kiev sebagai ibu kota negara bagiannya yang baru dibuat, Kievan Rus. Ibu kota baru adalah tempat yang nyaman untuk melancarkan serangan terhadap Konstantinopel pada tahun 907 Masehi. Pada tahun 883 Masehi, Pangeran Oleg dari Novgorod membuat keluarga Drevlian membayar upeti ke Kiev. Pada tahun 907, Drevlian
mengambil bagian dalam kampanye militer Kievan melawan Kekaisaran Bizantium. Menurut kronik, Oleg menyerang kota, diperintahkan untuk menunggu angin yang menguntungkan dengan layar menyebar di beberapa titik. Ketika angin muncul, itu mendorong perahu beroda menuju kota melalui darat. Warga dipaksa untuk memulai negosiasi damai. Setelah memasang perisainya di gerbang ibu kota kekaisaran, Oleg memenangkan perjanjian perdagangan yang menguntungkan, yang akhirnya sangat bermanfaat bagi kedua negara. Meskipun sumber-sumber Bizantium tidak mencatat permusuhan ini, teks perjanjian itu bertahan dalam Tawarik. Kisah singkat kronik utama tentang kehidupan Oleg kontras dengan sumber-sumber awal lainnya, khususnya kronik pertama Novgorod yang menyatakan bahwa Oleg tidak terkait dengan Rurik dan lebih merupakan pangeran klien Skandinavia yang menjabat sebagai komandan tentara Igor. The Novgorod Post Chronicle tidak memberikan tanggal dimulainya pemerintahan Oleg, tetapi tanggal kematiannya pada tahun 922, bukan 912. Para ahli telah membandingkan skema penanggalan ini dengan pemerintahan Epik selama kira-kira 33 tahun untuk Oleg dan Igor dalam kronik utama. The Primary Chronicle dan sumber-sumber Kievan lainnya menempatkan makam Oleg di Kiev. Sementara sumber-sumber Novgorodian mengidentifikasi sebuah gudang pemakaman di Ladoga sebagai tempat peristirahatan terakhir Oleg. Dalam kronik utama, Oleg dikenal sebagai nabi, sebuah julukan yang menyinggung arti suci dari nama Nosnya, pendeta. Menurut legenda yang diromantisasi oleh Alexander Pushkin dalam baladanya The Song of the Wise Oleg, dinubuatkan oleh para pendeta pagan Volkus bahwa Oleg akan mengambil kematian dari kuda jantannya. Untuk menentang ramalan, Oleg mengirim kuda itu pergi. Bertahun-tahun kemudian dia bertanya di mana kudanya berada, dan diberitahu bahwa kuda itu telah mati. Dia meminta untuk melihat sisa-sisa dan dibawa ke tempat di mana tulang-tulang kuda itu tergeletak. Ketika dia menyentuh tengkorak kuda dengan sepatu bootnya, seekor ular merayap dari tengkorak dan menggigitnya. Oleg meninggal sehingga memenuhi ramalan itu. Kematian Oleg telah ditafsirkan sebagai varian terdistorsi dari tema kematian rangkap 3 dalam mitos dan legenda Indo-Eropa. Dengan ramalan, ular dan kuda mewakili 3 fungsi. Ramalan dikaitkan dengan kedaulatan, kuda dengan prajurit, dan ular dengan reproduksi. Dalam tradisi Skandinavia, legenda ini hidup dalam kisah Orvar Odd. Menurut kronik utama, Oleg meninggal pada tahun 912 Masehi dan penggantinya Igor dari Kiev memerintah sejak saat itu hingga pembunuhannya pada tahun 945 Masehi.
Surat Scratcher, sebuah dokumen yang ditulis oleh seorang Khazar Yahudi sejaman dengan Romanus pertama, Lecapenus, menggambarkan kegiatan seorang panglima perang Rus bernama HLGW. Dalam bahasa Ibrani dibaca Helgu. Selama bertahun-tahun banyak sarjana mengabaikan akun surat Scratcher yang mengacu pada Helgu, sering diartikan sebagai Oleg, hingga akhir tahun 940-an. Namun baru-baru ini para sarjana seperti David Christian dan Konstantin Zuckerman telah menyarankan bahwa catatan surat Scratcher dikuatkan oleh berbagai kronik Rusia lainnya dan menunjukkan perjuangan dalam memerintah Rus awal antara faksi-faksi yang setia kepada Oleg dan Rurikid Igor. Sebuah perjuangan bahwa Oleg akhirnya kalah. Zuckerman mengemukakan bahwa kronologi awal Rus harus ditentukan kembali berdasarkan sumber-sumber ini. Di antara kepercayaan Zuckerman dan orang lain yang telah menganalisis sumber-sumber ini adalah bahwa Khazar tidak kehilangan Kiev sampai awal abad ke-10, bukan 882. Tanggal tradisional bahwa Igor bukan putra Rurik, melainkan keturunan yang lebih jauh, dan bahwa Oleg tidak segera mengikuti Rurik, melainkan bahwa ada generasi yang hilang antara penguasa Varangian yang legendaris dan penerusnya yang terdokumentasi. Yang menarik adalah fakta bahwa catatan surat Scratcher tentang kematian Oleg, yaitu bahwa ia melarikan diri ke dan menyerbu FRS, sementara diidentifikasi dengan Persia dan dibunuh di sana, memiliki persamaan yang luar biasa dengan catatan sejarawan Arab seperti Ibnu Miskawayh yang menggambarkan serangan Rus serupa di negara bagian Muslim Aran pada tahun 944 atau 945 Masehi. Berbeda dengan versi Zuckerman, kronik utama atau kronik Kiev kemudian menempatkan makam Oleg di Kiev, di mana dapat dilihat pada saat penyusunan dokumen-dokumen ini lebih jauh para ahli telah menunjukkan bahwa jika Oleg menggantikan Rurik pada tahun 879 seperti yang dinyatakan oleh kronik Slavia Timur, dia hampir tidak mungkin aktif hampir 70 tahun kemudian, kecuali dia memiliki masa hidup yang tidak pernah terdengar dalam sejarah abad pertengahan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, telah diusulkan bahwa pendeta raja pagan di Rus menggunakan gelar turun-temurun dari Helgu yang berarti sulci dalam bahasa Norse, dan bahwa Igor dan yang lainnya memegang gelar ini. Juga telah dikemukakan bahwa Helgu Oleg yang mengobarkan perang pada tahun 940-an berbeda dari kedua penerus Rurik. Dia bisa saja menjadi salah satu pangeran yang adil dan agung yang tercatat dalam perjanjian Rusia Bizantium tahun 911 dan 944 Masehi, atau salah satu penguasa Rus
yang disebutkan dalam De Administrando Imperio. Sayangnya, kronik utama tidak merinci hubungan antara pangeran kecil Rurikid yang aktif selama periode tersebut. Meskipun nama Rurik, Oleg, dan Igor tercatat di antara Rurikid akhir abad ke-10 dan abad ke-11. Georgi Vernadsky bahkan mengidentifikasi Oleg dalam surat Schreiter dengan putra sulung Igor yang disebutkan namanya yang jandanya Pretslava, disebutkan dalam perjanjian Rusia Bizantium tahun 944 Masehi. Atau P. Ya Petrokin berspekulasi bahwa Helgu Oleg tahun 940-an adalah salah satu pangeran vernakular Chernigov yang dinasti penguasanya mempertahankan kontak sangat dekat dengan Khazaria. Karena temuan di makam hitam, sebuah makam hitam dari kerajaan Kurgan besar yang digali di Chernigov, tampaknya memberi bukti tentang keberadaan Oleg. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Oleg memiliki permaisuri yang bernama Epanda Rurikdote, putri dari Rurik dari Novgorod dan Epanda dari Normandia. Dari pernikahan ini memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Zladi Ingvar, ayah dari Svenel dan Malfrida, meninggal tahun 971 Masehi. Yang kedua Oleg Olegovic. Yang ketiga Asmun atau Rusici. Ada beberapa versi tentang kematian Oleg dari Novgorod atau Oleg dari Kiev. Pada kronik utama, kematian Oleg di kota Kiev pada tahun 912 Masehi. Sedangkan pada kronik pertama, Novgorod, Oleg meninggal di Novgorod pada tahun 922 Masehi. Oleg dari Kiev meninggal dunia pada usia 62 atau 72 tahun. Dan terdapat 2 makam Oleg, yang pertama di kota Novgorod dan yang kedua di kota Kiev. Demikian video tentang Pangeran Oleg dari Novgorod atau Oleg dari Kiev, dari Kepangeranan Novgorod dan Kepangeranan Agung Kievan Rus. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.